Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Ngojek, Ngobrolin JKN. Ini merupakan podcast pertama di tahun 2025. Jadi semoga Sobat JKN semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menonton semua konten yang KC Bandung persembahkan. Yang pastinya Sobat JKN semua akan mendapatkan informasi-informasi penting terkait seputar program JKN. Oke, saya Bisri yang akan menjadi teman ngobrol pada podcast hari ini. Jadi untuk podcast hari ini kita akan membicarakan terkait program JKN ini yang merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Nah, jadi kita kedatangan narasumber yang sangat spesial tentunya yang akan memberikan point of view terkait program JKN dari sudut pandang mahasiswa. Boleh dong Teh perkenalkan namanya? Oke, baik. Perkenalkan, aku Salsabila dari jurusan Manajemen Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama kali terlintas nih dari nama program JKN ini apa sih? Boleh dong di-spill? Kalau di pikiran aku nih sih ya, JKN itu merupakan program dari pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan juga merata. Selain itu yang aku tahu juga JKN ini merupakan upaya pemerintah untuk make sure bahwa masyarakatnya itu mendapat akses layanan kesehatan. Gitu sih Kang. Oke, betul sekali Teh Salsa bahwa program JKN ini merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang sangat mudah dan yang pasti terjangkau. Oke, dari Teh Salsa sendiri tahu dari program JKN ini sejak kapan sih? Kalau dari aku pribadi, tahu JKN itu dari tahun 2014. Karena orang tua kan bekerja, lalu ikut kepesertaan, jadi aku ikut ditanggung juga gitu sama mereka. Oke, berarti Salsa ini merupakan salah satu tanggungan dari segmen PPU, yaitu penerima upah, betul ya? Betul. Oke, lanjut untuk Salsa dan juga keluarga ataupun orang tua pernah nggak sih memakai JKN ini? Yang pasti lagi sakit dong ya? Pastinya lagi sakit. Pernah, seluruh keluarga pernah pakai. Kalau aku terakhir pakai itu tahun kemarin waktu rawat inap. Aku rawat inap pakai JKN juga Kang. Pakai JKN itu karena prosesnya kan mudah ya. Terus kalau udah ada JKN kan nggak perlu biaya tambahan untuk biaya kesehatan gitu. Jadi aku JKN deh. Iya, betul sekali Sobat JKN. Dengan adanya program JKN ini, salah satunya adalah Teh Salsa itu sangat merasakan manfaatnya karena bisa dibayangkan dong Teh Salsa ya. Betul. Kalau misalkan tidak ada program JKN ini, mungkin Teh Salsa dengan keluarga bisa mengeluarkan biaya yang sangat tinggi ya Teh. Betul. Tapi karena ada program JKN ini, jadi semuanya tertolong dan juga akses layanannya sangat mudah. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Teh Salsa. Oke, untuk Teh Salsa sendiri tahu nggak sih bahwa program JKN ini merupakan program dari jaminan kesehatan terbesar di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia, di mana mungkin setiap negara juga belum tentu memiliki program JKN seperti di Indonesia yang di mana programnya itu sangat terjangkau gitu. Gimana nih pendapat dari Teh Salsa terkait keunggulan dari program JKN ini di Indonesia? Baik, kalau pendapat aku pribadi, aku merasa bangga ya karena dengan program JKN ini kan merupakan representasi bahwa negara itu peduli terhadap kesehatan masyarakatnya. Aku juga pernah baca kalau misalkan di beberapa negara biaya kesehatan tuh kan tidak cukup terjangkau ya Kang ya. Jadi dengan hadirnya JKN ini, masyarakat itu bisa gitu mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik dengan biaya yang tetap terjangkau gitu Kang. Iya, betul sekali Sobat JKN.
ini merupakan keunggulan terbesar kita di mana program JKN ini iurannya sangat terjangkau dan juga poin plusnya pasti semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehatannya dengan dibantu program JKN ini. Lanjut nih, bagaimana pandangan Teh Salsa yang juga merupakan generasi muda atau kita sebut Gen Z ya, yang akan membangun negeri ini tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan seperti JKN di Indonesia? Kalau menurut aku pribadi sih ini penting banget ya, karena untuk investasi kesehatan kita sendiri juga gitu. Selain itu juga JKN kan merupakan wujud nyata gitu dari gotong royong, yang mana gotong royong ini kan merupakan nilai dan juga budaya gitu yang dianut oleh Indonesia dan juga diajarkan. Jadi yang sehat itu membantu yang sakit kan Kang. Contohnya waktu kemarin waktu aku dirawat inap, biayanya kan pasti dibantu oleh peserta lain juga ya Kang, yang termasuk ke JKN gitu. Jadi saya merasa terbantu gitu. Bagi Teh Salsa nih ya, yang juga salah satu mahasiswa dan juga generasi muda, apa manfaat terbesar dengan adanya JKN? Bagi aku sendiri sih karena ada JKN, jadi aku khususnya sebagai mahasiswa itu merasa tenang, merasa secure karena nggak perlu nih kalau misalkan sakit mikirin lagi biaya buat berobat dan sebagainya. Karena aku merasa tenang dan secure, jadi aku bisa fokus gitu untuk mengejar pendidikan dan juga menjalankan kegiatan kampus gitu sih Kang. Kemudian dari Teh Salsa nih sebagai mahasiswa yang kritis, apa yang bisa ditingkatkan dari program JKN khususnya dari segi layanannya? Kalau dari aku sih ya mungkin JKN bisa lebih aktif lagi di kampus, entah itu mengadakan seminar ataupun stand layanan, karena melalui media ini mahasiswa-mahasiswa di kampus itu bisa menjadi lebih aware gitu terkait pentingnya JKN dan juga layanan kesehatan gitu. Oke, jadi bisa terasa ya untuk program JKN ini sangat bermanfaat bagi siapapun ya. Betul. Nah, dari Teh Salsa sendiri nih, yang perannya sebagai mahasiswa nih ya, dalam membantu menyebarkan informasi positif, bagaimana yang akan Teh Salsa lakukan untuk menyebarkan informasi terkait program JKN ini? Yang akan aku lakukan sih biasanya dengan menjadi duta informasi ya bagi teman dan juga keluarga gitu, melalui sharing pengalaman yang positif menggunakan JKN gitu, karena dengan sharing ini diharapkan mereka-mereka ini bisa lebih aware gitu terkait layanan kesehatan. Oke, sepertinya Teh Salsa ini merupakan salah satu mahasiswa yang unggul sekali ya, yang dimana memang kedepannya akan siap terjun ke masyarakat ya khususnya. Mungkin nanti kedepannya pasti Teh Salsa akan KKN ya. Iya, nah, betul. Itu betul, KKN Teh Salsa bisa tuh lakuin untuk sekalian juga menyebarkan informasi ke masyarakat desa ya pasti ya, betul, terkait program JKN ini nih. Untuk Teh Salsa nih, harapan kedepannya dari program JKN ini itu seperti apa? Yang aku harapin sih tentunya JKN bisa lebih berkembang lagi ya nantinya, dan juga layanannya lebih cepat lagi. Selain itu juga aku berharap akan banyak fasilitas-fasilitas yang tersedia di masa yang akan datang. Gitu sih Kak. Lanjut, mungkin dari Teh Salsa ada nggak sih yang mau disampaikan atau juga pesan kepada mahasiswa lainnya yang belum menggunakan JKN? Kalau pesan dari aku sih cepet-cepet ikut kepesertaan ya teman-teman, karena terutama kalau misalkan kalian padat kegiatannya terus sering sakit, tapi semoga jangan sakit. Ini akan membantu banget buat kalian, walaupun tadi betul yang kata Akang bilang, walaupun misalkan kitanya nggak sakit itu akan tetap bisa membantu orang lain gitu, akan tetap berguna. Jadi
daftar guys. Oke, betul sekali untuk Sobat JKN semua, khususnya bagi mahasiswa nih. Mahasiswa yang mungkin sering kura-kura ya, atau kuliah rapat, itu pasti kemungkinan terbesarnya akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, dengan adanya program JKN ini, insya Allah akan terbantu sekali. Jangan ragu untuk mendaftar JKN, ini adalah investasi untuk kesehatan kita. Sebagai mahasiswa juga kita butuh perlindungan, dan juga JKN memberikan itu semua dengan biaya yang terjangkau. Oke. Well, nggak kerasa nih, kita udah lama banget ya ngobrol terkait seputar JKN ini. Semoga untuk sobat-sobat JKN semua mendapatkan insight yang baru dan juga pengetahuan tentunya terkait manfaat dan juga pentingnya kita menggunakan program layanan JKN ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe media sosial di bawah ini. Oke, sampai ketemu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan stay awesome. Dadah. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.